Headphone ini apakah worth it kalau kita beli di tahun 2020? Sudah ada hybrid active noise cancelling, tapi seberapa bisa headphone ini menghandle suara bisingnya? Langsung aja ya, kita masuk ke dalam videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel High Tech. Henry mau ngomongin headphone INC Q20i dari Soundcore. Oke, sebelum masuk ke pembahasan seperti biasa ya, di video High Tech bakalan ngasih info-info racun yang pantas dibeli dan pastinya valid no debat buat para penonton. Makanya kalian yang belum tombol subscribe, klik aja dulu tombol subscribe-nya. Yang lagi nonton nih, tonton dulu videonya sampai habis. Anyway, langsung aja ya kita bahas Soundcore Q20i ini. Barang menarik lagi ya dari Soundcore. Oke, headphone ini bisa dibilang entry level untuk produk Soundcore yang mereka tawarkan. Kenapa bisa dibilang entry level nih? Karena harganya tuh bisa dibilang mahal enggak, murah juga enggak. Pas aja gitu untuk kaum yang pikir-pikir dulu macem gue. Tapi yang bisa gue spill di awal, headphone ini tuh bisa foldable atau bisa kita lipat ya. Dan ini tuh benefit banget ya buat portabilitas. Untuk Q20i ini juga ada dua varian warna. Yang sekarang kita review ini berwarna hitam dan juga ada warna dark blue mungkin ya, karena ini birunya agak gelap gitu. Dua-duanya punya warna dan coating yang doff, jadi bisa sesuaikan aja ya sama selera kalian. Untuk harganya sendiri, Q20i ini dibanderol di harga 500 ribuan. Kalian bisa langsung cek aja produknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Buruan, pakai affiliate saya. Oke, mari ya kita langsung aja nih ngomongin spesifikasi yang terdapat pada Q20i ini. Yang paling wahid kita omongin desainnya nih. Untuk secara keseluruhan, headphone ini tuh terlihat nggak bulky ya. Tetap dengan desain modern dan ergonomisnya. Pada bagian ear cup atau housing, shape-nya ini berbentuk oval. Karena pada bagian housing ini juga, Soundcore menyematkan dynamic driver berdiameter 40 mm. Lanjut, kita bahas dari segi materialnya nih. Untuk housingnya, secara keseluruhan ini tuh di cover dengan material plastik. Di bagian adjust headband juga menggunakan material plastik. Namun pada bagian foldable hinge ada plat stainless jika kita tarik seperti ini. Lalu pada headband ada bantalan memory foam dengan material protein leather untuk kenyamanan maksimal. Dan material leather ini juga disematkan pada kedua ear pad. Untuk beratnya sendiri, Q20i ini di 250 graman. Tombol pada fisik juga menggunakan material plastik pada bagian sisi kanan. Di bagian tombol fisik ada tombol on off, ada volume up, volume down, dan tombol untuk menyalakan INC pada bagian ini. Untuk konektivitas sendiri ada dua cara nih, bisa dengan Bluetooth atau menggunakan AUX 3 mili yang disematkan port AUX di bagian sebelah sini. Headphone ini juga membawa dua kodek, ada SBC dan EEC. Sepengetahuan gue, kalau kalian menggunakan kabel AUX, kodek yang berjalan itu akan EEC, dan kalau kalian menggunakan AUX itu bisa menyentuh frekuensi 16 Hz sampai 40.000 Hz menurut klaim Soundcore. Oke, lanjut lagi kita omongin soal INC-nya nih. Ya, ini nih fitur yang gak sabar pengen saya bahas juga. Untuk INC, Soundcore ngeklaim fitur ini adalah hybrid. Mereka menyematkan 4 mic pada headphone ini. 2 mic internal dan 2 mic laginya itu untuk eksternal. Fungsinya mic ini yaitu adalah untuk meredam kebisingan hingga sekitar 90%. Pada mode INC bisa menggunakan normal mode dan transparency mode juga. Jadi pengguna masih bisa mendengar suara lingkungan sekitar tanpa melepas headphone-nya. Dan fitur ini juga bisa kalian setting di aplikasi Soundcore-nya juga. Pada aplikasi Soundcore ini juga bisa ya kita men-setting equalizer yang ditawarkan sama si Soundcore. Sekitar ada 22 preset yang bisa kalian eksplorasi dan sesuaikan ya dengan karakter suara yang dihasilkan. Atau bisa juga nih ya untuk customize EQ-nya sendiri. Untuk durasi pemakaian, Soundcore ngeklaim nih sekitar 60 jam untuk pemakaian tanpa INC, 40 jam pemakaian dengan INC aktif. Soal fast charging, Q20i ini ketika kita charge 5 menit bisa digunain 4 jam playtime. Oke, pertama kali yang gue kepoin sama headphone Q20 ini, gue pegang pada bagian dalam earpadnya. Ini tuh ada berasa jendulan aneh yang nggak biasa gue temuin di beberapa brand headphone yang pernah gue review juga. Awalnya gue ngerasa ya ini tuh bakalan ngeganggu gitu di bagian area kuping. Tapi ya nanti ya gue akan kasih tahu. Oke, soal ukuran ear cup sebenarnya ini udah ukuran yang umum banget pada produk headphone di diameter 40 mili. Karena bentuknya oval, sedangkan kuping gue ini lebar, jadi ear cupnya
suaranya itu nggak ngecover keseluruhan daun telinga gue. Gue selama pemakaian nggak ngerasa kenapa-napa sih. Mungkin akan terasa nggak nyaman saat udah pemakaian lama-lama kayak sejam 2 jam. Untuk memori foamnya pada earpadnya ya juga udah nyaman gitu. Nggak keras, malah ngikutin tekanan pada tulang di area kuping kita. Nah balik lagi nih, di jendulan pada earpad. Ternyata saat gua playtest, kayaknya nih driver yang ada di dalam sini punya pasif radiator. Saat gua play musik dengan banyak bass, headphone ini tuh terasa banget getarannya. Karena ada fitur teknologi bass up kali ya. Bassnya ya terasa deep banget, bulet banget, ya cukup boomy. Cocok mungkin buat para bass head yang demen dentuman yang kuat gitu. Tapi di beberapa track kalau volumenya kita tinggiin dan EQ-nya terlalu agresif, bisa sedikit nutupin clarity di mid atau di vokal. Contoh nih, kalau kalian ganti mode ANC-nya juga nih ke transparasi, pasti ya treble-nya itu tuh paling layar atas. Kalau ke mode ANC on, bassnya itu yang di layar atas, mid vokalnya yang di layar bawah. Ya jadi balik lagi ya ke preferensi atau selera karakter suara kalian juga. Bisa disetting semuanya. Tanpa panjang lebar lagi, kita akan tes kualitas dari mic Q20i ini. Jadi ya langsung saja Henry melanjutkan pengetesan. Oke, sampai di pengetesan ya. Kali ini kita bakalan ngetes mic dari si Q20i ini. Ya, gimana hasil suara yang bakalan dihasilin sama headphone macem seperti ini ya, headphone 500.000. Untuk sekarang kalian masih dengerin suara dari Saramonic. Jadi kita langsung tuker aja ya, dan kita dengerin kualitas si Q20i ini. Oke, untuk sekarang kalian mendengarkan hasil suara yang dihasilkan sama si Q20i ini. Mungkin karena si headphone ini punya mic yang lebih besar, jadi suaranya itu lebih nangkep yang pasti gitu. Dan suaranya nggak sama sekali ngerubah banget, nggak sama sekali ada kompresi yang dimana ngebuat suara kalian tuh jadi robotik. Ini bagus banget nih kalau misalkan kalian mau meeting, bahkan sleep callan sampai tengah malam, sampai pagi juga oke. Yaps, ini ya mungkin ya suara yang dihasilkan sama si Q20i. Yaudah, baik lagi ke Henry yang ada di studio. Untuk di harga 500 ribuan, ini memang jadi headphone entry level yang bisa kalian pilih untuk next level headphone kalian. Sebenarnya ada beberapa brand yang lebih affordable harganya, tapi gua rasa ya dari gimmick-gimmick ANC dan sound quality tuh belum bisa sebagus Q20i ini. Tapi lagi nih, seseringnya gua pakai headphone ANC, ada kondisi dan waktu aja nih gua nyalain si ANC mode-nya. Ya kalau ngomongin sound quality, untuk Soundcore Q20i ini baru nih, lebih unggul dari beberapa brand yang udah pernah kita review juga. Oke, jadi gitu aja pembahasan kali ini. Gue terima kasih sama brand Soundcore yang udah buat Q20 Hybrid ANC ini. Buat kalian yang udah nonton dari awal sampai habis, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like video ini, dan share video racun ini ke teman-teman kalian juga. Siapa tahu ya, nyari headphone buat olahraga. Sampai jumpa di video high tech berikutnya. Saya Henry pamit undur diri dulu. Bye-bye.